Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli Zaidan dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil mind mapping saya pada mata pelajaran sejarah peminatan. Materi yang pertama itu ada peran diplomat dalam sidang PBB. Yang pertama ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang ini berlangsung pada bulan Agustus pada tahun 1947 untuk membahas masalah Indonesia dan Belanda terkait masalah agresi militer Belanda I. Dan selanjutnya ada Agus Salim. Dan Agus Salim pun pada tanggal 14 Agustus, Agus Salim ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang ini, Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda I. Yang ketiga ada LN Polar. Dia ditunjuk menjadi juru bicara pada Agustus 1947 dan pada tanggal 22 Desember 1948 ia mengusulkan tentang cara penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda. Yang keempat, ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia adalah sebagai wakil ketua perurusan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB. Sidang keamanan PBB menghasilkan sebuah resolusi untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda dengan damai melalui badan arbitrase. Materi selanjutnya adalah peran PBB dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada KTN. KTN merupakan singkatan dari Komisi 3 Negara yang terdiri dari Amerika, Australia, dan juga Belgia. KTN ini dibentuk pada tanggal 26 Agustus tahun 1947. Peran KTN ini sendiri adalah membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan secara damai dan berusaha untuk mendekatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan militer dan politik. Yang kedua ada UNCI. UNCI merupakan singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI ini dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1949. UNCI ini dibentuk untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda akibat agresi militer Belanda II. UNCI ini adalah pengganti dari KTN, yaitu Komisi 3 Negara. Karena KTN ini dianggap sebagai komisi yang gagal untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Materi yang terakhir adalah sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada KMB. KMB sendiri merupakan singkatan dari Komisi Meja Bundar. Ini merupakan upaya diplomasi RI untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas pengakuan negara Indonesia. Jadi agar Belanda itu mengakui sebagai Indonesia yang negara merdeka. Sebelum konferensi berlangsung, 3 pertemuan tingkat tinggi konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Dan yang kedua adalah penyerahan kedaulatan. Dan pada akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia atas sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat dan tidak dapat lagi dicabut. Dan karena itu Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sekian presentasi dari saya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.